Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, ajaran Islam salah satu memerintahkan kepada umatnya adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini banyak memberikan dampak kepada pelakunya. Salah satu di antaranya adalah mampu membersihkan jiwa bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau kita lihat korelasi antara puasa dan pembersihan jiwa itu cukup banyak benang merahnya. Sebab puasa itu salah satu di antaranya adalah bagaimana manusia yang berpuasa itu memperoleh peringkat takwa dalam hidupnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan atau membersihkan jiwanya, dan sangat merugilah orang-orang yang merusak atau mengotori jiwanya. Kalau kita telusuri bahwa puasa yang dikerjakan itu diantaranya adalah bagaimana melatih jiwa kita ini bersih, suci, sehingga dalam keseharian tercermin dalam perilaku keseharian. Nah, karena ending dari puasa itu adalah mencapai manusia yang takwa, sementara cara memperoleh takwa itu sangat banyak instrumennya disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu yang terkait dengan topik hari ini adalah saya mengutip dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 134, bahwa instrumen untuk mencapai takwa itu pertama, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan dia kaya ataupun dalam keadaan tidak punya. Allazina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Konsep berbagi atau berinfak itu adalah merupakan mengikis sifat-sifat kikir yang ada pada jiwa manusia. Kenapa? Karena orang-orang yang berbagi itu akan menjadikan jiwanya peduli atau mau berbagi terhadap orang-orang yang tidak berpunya. Bahkan kata Allah, orang-orang yang tidak berpunya saja pun Allah berikan kepadanya tingkat ketakwaan apabila dia mau berbagi. Jadi ini adalah salah satu sarana pelatihan bahwa berinfak atau berbagi itu adalah untuk membersihkan jiwa dari perilaku kikir atau tamak. Dan yang paling sesuai lagi dengan ibadah puasa itu dalam pembersihan jiwa adalah wal kaziminal ghaiz, mengendalikan marah. Jadi secara emosional, marah itu adalah bagian-bagian dari aspek-aspek psikologis. Sementara orang-orang yang berpuasa itu dikehendaki agama agar ia mampu mengendalikan marahnya. Bahkan dalam suatu riwayat hadis disebutkan, ketika ada orang yang mengajak kita agar tersulut emosi, maka kata Nabi, katakan kepadanya, inni shaim, saya ini sedang dalam keadaan puasa. Jadi pengendalian emosi ini bagian dari praktek puasa itu. Kenapa? Karena dalam keseharian sehari-hari orang-orang yang berpuasa itu memang harus betul-benar mengkonsentrasikan jiwanya, mengkonsentrasikan emosinya agar redup.
dan terkendali. Nah, dengan demikian orang-orang yang berpuasa itu mampu mengendalikan emosi jiwanya. Yang ketiga, wal'afina 'anin nas. Gampang memaafkan kesalahan manusia. Nah, orang yang pendendam, orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain di hadapan orang lain, itu adalah merupakan jiwanya kurang bersih. Sebab apa? Kemampuan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu adalah bagian dari jiwa yang tidak mendendam sedikit pun, kendati pun dia adalah banyak dizolimi oleh orang-orang lain. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa, memaafkan kesalahan manusia itu adalah merupakan perintah agama kepadanya, sehingga ia mampu meraih takwa itu adalah karena dia mampu memaafkan orang sebelum orang meminta maaf. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara yang berbahagia, tingkatan yang keempat ini adalah merupakan puncak bagi orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, tidak saja memaafkannya, tetapi juga mau berbuat baik terhadapnya. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang menzoliminya, maka kata Nabi mendoakan agar mereka diberi hidayah. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau mendoakannya ya Rasul? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jika seandainya mereka memahami dan mengetahui, tentu mereka tidak akan melakukannya. Jadi jamaah, saudara sekalian yang saya hormati, perilaku-perilaku yang menjadi bagian dari apa yang dikehendaki oleh ayat-ayat tadi, ini adalah salah satu pencapaian-pencapaian takwa, dan salah satu esensi dari puasa itu adalah bagaimana memperoleh takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.